Elshita News and Talk. Kasus penganiayaan driver ojek online ketika antri di SPBU Majapahit Kota Semarang berbuntut panjang. Pasca video ojol tersebut viral, puluhan rekan ojol akhirnya menyerang balik pelaku penganiaya sehingga berdampak salah satu penganiaya hingga meninggal dunia. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Lomban Toruan mengatakan penyebab meninggalnya terduga pelaku ini dikarenakan dikeroyok oleh para rekan korban dengan cara dipukul dan diinjak-injak. Bagaimana menyoroti kasus ini? Kita jumpai pegiat Pusat Kajian Kepolisian Universitas Negeri Semarang, Andi Suryadi. Elshita News and Talk. Bagaimana Pak merespon hal ini Pak? Ya, selamat siang Mbak Nila dan selamat siang Pak. Oke. Ya tentunya responnya kita prihatin ya semuanya, karena bagaimanapun juga sesalah apapun seseorang dia juga punya hak untuk menjalani proses pengadilan nantinya ya, atau melakukan pembelaan diri atau apapun kesalahan seseorang ya harus diputuskan lewat pengadilan. Sehingga apapun alasannya, ini tindakan main hakim sendiri yang tentunya kita harus sangat prihatin dan menyayangkan ini gitu ya Mbak. Nah persoalan kemudian kenapa itu bisa terjadi ya nanti kita bisa didiskusikan lebih panjang gitu ya, bisa kita urai lebih panjang. Misalnya kenapa masyarakat itu cenderung suka main hakim sendiri gitu kan, ini kan faktornya bisa beragam ya. Salah satunya mungkin karena selama ini merasa kurang percaya dengan proses peradilan yang ada atau proses hukum yang ada, mulai dari awal penyelidikan sampai nanti akhir ketika vonis, bahkan sampai nanti sudah menjalani proses hukuman pun barangkali banyak yang mencerminkan sisi ketidakadilan misalnya, bagi-bagi remisi dan sebagainya. Sebab yang lain juga mungkin ada, misalnya karena adanya provokasi. Provokasi itu bisa dalam dua hal ya, kita bisa lihat misalnya diprovokasi sesama orang yang massa yang ada di situ, sehingga kemudian orang-orang yang berkumpul itu jadi makin beringas. Ini kasus contohnya terjadi di ketika peristiwa di Januari 2022, seorang kakek yang nyopir usianya 89 tahun, dia kemudian diteriaki sebagai pencuri, kemudian dia dihakimi massa sampai meninggal. Padahal itu dia nggak melakukan pencurian, dia pakai mobil sendiri dan kemudian sampai jadi korban meninggal. Itu provokasi massa. Ada juga yang terprovokasi karena perlawanan atau sikap dari seseorang yang dianggap sebagai tersangka gitu ya. Ya dalam kasus Semarang, kalau sepemahaman saya yang saya baca, sepertinya ini juga terjadi gitu ya, ketika driver ojol ini kemudian menemukan sang pelaku pengeroyokan terhadap temannya sebelumnya. Ini kan kemudian disebutkan beberapa sumber, ini malah nantangin gitu ya, nggak mau untuk mengakui salah, nggak mau minta maaf, nggak mau menjalani proses hukum, tapi kemudian nantangin, dan itu masyarakat makin terprovokasi gitu ya. Kemudian sebab yang lainnya bisa juga karena ada rasa frustasi yang sudah dalam di masyarakat, karena mereka sudah barangkali sering melihat aksi-aksi arogansi dan kekerasan seperti ini di jalanan yang menimpa kawan mereka, sehingga kemudian ada tempat untuk melampiaskan. Sebab yang keempat bisa saja juga karena kurang pahamnya dan kurang sadarnya masing-masing person yang terlibat terkait dengan persoalan terkait dengan aturan hukum yang berlaku begitu. Mungkin itu sementara Pak, itu semisal kejadian main hakim sendiri itu kenapa jarang sekali ada orang yang berani melerai Pak? Ya, melerai itu juga punya konsekuensi Pak bagi para pelerai itu, karena bisa saja kalau nanti masa itu terprovokasi oleh salah satu orang misalnya memprovokasi saja, yang melerai itu dianggap temannya, bisa-bisa dia juga jadi korban keberingasan gitu ya. Dan tak jarang juga kan begitu, misalnya ada orang yang melerai malah juga ikut jadi sasaran pemukulan atau dituduh sebagai bagian dari komplotan gitu dan sebagainya. Ya memang untuk melerai kasus-kasus seperti itu butuh nyali ekstra, butuh juga semacam seseorang yang betul-betul bisa punya otoritas atau kewibawaan. Misalnya dia pakai seragam tentara, polisi, itu mungkin akan lebih aman gitu ya. Tapi kalau orang awam, orang umum itu agak dilematis posisinya. Baik,
ketika terjadi kasus main hakim sendiri itu, apakah mereka karena merasa sebuah kumpulan atau kelompok, jadi mereka merasa hal itu dibenarkan untuk dilakukan begitu, Pak? Ya, seringnya begitu, karena ini juga bagian dari kesadaran hukum yang kurang. Mau berkelompok, mau apapun alasannya, tindakan main hakim sendiri itu kan berjelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Nanti bisa kena pasal penganiayaan, bisa kena pasal perusakan, bisa kena pasal kekerasan gitu ya. Pasal dari beberapa aturan yang ada itu bisa dikenakan pada mereka. Akan tetapi karena ya bareng-bareng ada yang menyulut emosi dan merasa ini nanti tanggung jawab kita songgo rame-rame, kalau istilah bahasa Jawa itu tanggung bersama-sama, sehingga merasa nanti efeknya nggak akan sebegitu beratnya. Dan dalam beberapa kasus sangat minim juga informasi yang diberikan terkait eksekusi hukuman bagi para pelaku tindakan pengeroyokan atau main hakim sendiri ini. Kalau kemudian mereka ada publikasi yang sama hebohnya dengan ketika peristiwa itu terjadi, misalnya kasus di ini kan kemarin yang ojol itu kan beritanya heboh sampai tingkat nasional. Nah, nanti proses hukum terhadap para pelaku yang jadi kemudian menjadi tersangka pengeroyokan main hakim sendiri sampai korban meninggal itu sejauh mana kan sudah nggak akan diberitakan lagi, jarang-jarang diliput lagi gitu. Oleh karena itu efek jerah kepada masyarakat itu nggak akan dapat, karena mereka nggak dapat informasi tindak lanjut tentang proses hukum dari orang-orang yang terlibat dalam aksi main hakim sendiri itu. Nah, berarti harus ada hukum yang benar-benar diaplikasikan untuk para pelaku main hakim sendiri, begitu ya, Pak? Ya, harus diaplikasikan dan juga harus disosialisasikan atau diinformasikan sehingga efek jerah itu sampai. Kalau mereka dihukum berat tapi nggak ada yang tahu, kan efek jerahnya juga nggak ada yang tahu gitu ya, sehingga masyarakat juga nggak merasa ada punya kesadaran, nggak ada contoh yang bisa dijadikan penyadar bagi mereka. Akan tetapi sekali lagi ini lepas dari konteks kasus yang kemarin ya, karena apapun semua pihak pasti punya alasan pembenar, punya alasan untuk meringankan masing-masing pihak. Semestinya ini harusnya ditangani sampai di tingkat pengadilan gitu ya, bukan dengan main hakim sendiri gitu. Dan termasuk juga saya berharap nanti penegakan dari kasus yang kemudian driver ojol yang terlibat itu juga nanti transparan ya, posisi masing-masing. Ya tentunya ada banyak hal yang meringankan ya, misalnya soal si korban yang kemudian diceritakan juga melakukan provokasi ya, biar nanti pengadilan memutuskan seadil-adilnya ya. Saya kira ada sisi yang meringankan, ada sisi yang memberatkan ya, nanti biar diputuskan pengadilan. Pak, ada faktor sosial lain yang mempengaruhi mereka melakukan main hakim sendiri begitu, Pak? Ya, biasanya begini, Pak. Ada satu trigger yang umum atau pemicu yang umum ya. Seseorang itu bisa main hakim sendiri itu ketika mereka berada dalam komunitas mereka yang banyak itu. Kalau istilah mungkin ya dalam kasus-kasus misalnya di polisian atau militer itu ada istilah spirit corps atau jiwa korsa, jiwa korps satuan. Nah itu pun mungkin juga ada dalam hati para sahabat-sahabat kita driver ojol ketika ada anggota mereka yang dianiaya, dikeroyok, mereka jiwa korsanya muncul, dia membela solidaritas sesama driver ojol, dan itu membuat semangat solidaritasnya itu mungkin terlalu tinggi gitu ya, karena kemudian ada banyak yang ngumpul di situ gitu. Ditambah lagi sang korban disebutkan juga masih tidak mau meminta maaf, tidak mau mengaku kesalahan, malah nantang. Itu makin memicu lagi gitu emosi dari masa itu. Kalau begitu bagaimana seharusnya sikap dari kepolisian untuk tindakan ini tidak terulang kembali begitu, Pak? Kemarin ketika berita penganiayaan terhadap driver ojol di SPBU itu terjadi, saya sungguh sangat berharap pihak kepolisian itu bergerak cepat mendapatkan para pelaku pengeroyokan itu sebelum driver ojol dapat. Sejujurnya begitu. Karena saya takut gitu ya, nanti karena kita tahu ya driver ojol ini kan banyak gitu, dan mereka mungkin ada melintas di setiap gang gitu ya.
kalau sampai nanti kemudian ketemu lebih dulu dari aparat kepolisian, khawatirnya kemudian antara keduanya kemudian tidak ada titik temu, ada ketegangan baru, malah terjadinya kasus perkelahian baru atau kerusuhan baru, dan betul terjadi gitu ya. Akhirnya malah terjadi kasus baru, yaitu berupa main hakim sendiri yang sampai meninggal ya. Sejujurnya saya kemarin berharap ayo kepolisian ini harus segera ditangkap sebelum driver ojolnya dapat. Takut nanti terjadi yang seperti ini gitu ya. Takut nanti malah jadi ada bentrokan baru, ada main hakim sendiri. Jadi semestinya saya berharap kemarin kepolisian bergerak jauh lebih cepat dari ojol. Tapi ya agak maklum juga karena sekarang kan yang malah melintas di tiap-tiap gang itu rekan-rekan kita driver ojol itu. Mungkin mereka yang dapat info lebih cepat gitu ya daripada aparat. Mereka juga yang lebih tahu posisi dari masing-masing personel yang terlibat itu dibandingkan aparat kepolisian yang mungkin waktu itu juga belum dapat laporan itu seutuhnya. Iya, kemarin menurut berita juga si korban ojol ini juga langsung memberikan ke kepolisian untuk memberikan laporan ya Pak ya. Iya. Namun ternyata di jam sekitar 6:30 malam para rekan-rekan ojolnya lebih dulu menangkap pelaku pengeroyokan ini. Iya. Ya karena kalau ini ya ibarat kata ya intelnya ojol itu sekarang jauh lebih lebih menyebar daripada intelnya polisi karena jumlah populasinya juga banyak populasinya. Selain itu mereka kan mobile, bergerak terus dan menyusul orderannya kan bisa sampai ke rumah-rumah ke gang-gang gitu. Tapi seharusnya bisa Pak ya dari kepolisian untuk menangkap lebih cepat begitu Pak. Ini ya karena kita juga nggak bisa menghakimi pihak kepolisian tanpa kita tahu detailnya ya. Artinya ketika laporan itu dibuat mereka terima jam berapa, kemudian para rekan-rekan driver ojol ini dapat para tersangka pelaku pengeroyokan sebelumnya itu jam berapa. Nah dari antara jam laporan dengan jam ketemu itu apa saja yang sudah dilakukan aparat kepolisian kan kita juga nggak tahu sehingga nggak bisa menghakimi dan saat itu mereka sedang fokus apa kita juga nggak tahu ya. Tapi ya yang terjelas kalau boleh saya bilang seandainya bisa lebih cepat tentu ceritanya akan beda. Saya hanya bisa berkata begitu karena nggak bisa menghakimi gitu ya. Karena nggak tahu waktu itu mereka sudah sampai apa, apakah laporan itu sudah ditindaklanjuti, apakah sudah ada pergerakan, apakah didiamkan saja. Tentu saja kalau didiamkan saja dan lamban, ini sangat disayangkan dan ini juga tanda kurang peka. Tapi sekali lagi, karena saya nggak tahu detailnya tindak lanjut dari kasus itu ya, saya hanya mengatakan bahasanya, aduh sayang sekali, mestinya kalau kemarin bisa lebih cepat, tentu akan ceritanya beda gitu. Ya baik, saya coba mengajak pendengar untuk bergabung bersama kita ya Pak ya. Ya, para pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk membahas tentang kejadian main hakim sendiri waktu kemarin ada pengeroyokan ojol. Anda bisa bergabung di telepon kami 02476489100 atau di WA kami 0811806543. Pak Andi, bagaimana menurut Bapak, apakah hukum yang akan diberikan kepada rekan ojol ini yang telah membuat pelaku meninggal dunia bagaimana bisa hukum itu bisa lebih berjalan efektif begitu Pak, untuk agar bisa membuat masyarakat jera tidak melakukan hal main hakim sendiri begitu Pak, selain transparansi itu Pak? Ya tentunya kan yang pertama semua saksi dan pelaku yang ada di situ kan harus dimintai keterangan. Kemudian bukti-bukti yang ada juga harus dijadikan pertimbangan. Kemudian motif juga harus dijadikan pertimbangan. Saya kira kan kalau ini kasusnya kan kasus yang tidak bukan pembunuhan berencana ya. Artinya kan memang sesuatu yang kemudian emosi yang terjadi spontan. Jadi saya kira tegakkan hukum seadil-adilnya, kemudian prosesnya dibuka setransparan mungkin, kemudian nanti ketika putusan itu sudah muncul, ini juga harus disosialisasikan, disampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga baik bagi mereka yang terlibat, ini juga ada efek jera, bagi yang belum terlibat atau mungkin juga pernah
dalam posisi hampir melakukan itu juga berpikir ulang gitu ya untuk melakukan tindakan semacam itu. Baik Pak, ini ada pendengar yang bergabung dengan kita melalui via WA. Mereka mengirim pesan, Pak Toto, Gunung Pati, bagaimanapun perilaku main hakim sendiri tidak dibenarkan. Yang masih bermasalah sampai sekarang adalah edukasi ke masyarakat. Kemudian ada Pak Dika, Ungaran, main hakim sendiri terjadi karena sanksi aparat hukum tidak tegas dan tidak sesuai dengan harapan korban. Dan ada pertanyaan dari Pak Salim, Semarang, tolong Pak narasumber disampaikan dengan jelas, tegakkan hukum itu seperti apa? Begitu Pak, bagaimana respon dari Pak Andi? Ya, tadi juga saya sudah sampaikan di awal ya, salah satu penyebab masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri itu adalah proses penegakan hukum yang dianggap oleh masyarakat itu tidak fair atau tidak adil. Penegakan hukum itu bisa dimulai dari awal. Misalnya ketika kasus penyelidikan, misalnya gitu ya. Dalam beberapa kasus misalnya ada kecenderungan, misalnya aparat yang menangani ini ternyata cenderung membela atau melindungi kelompok yang dianggap sebagai pelaku kejahatan. Itu juga sudah membuat publik kecewa. Nanti ketika masuk ke pengadilan, gitu ya, dia mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan daripada apa yang diharapkan oleh korban atau pihak korban. Itu juga akan bikin masyarakat makin kecewa gitu ya. Kemudian ketika vonis itu sudah dijalani, ternyata di dalamnya, di dalam LP itu banyak fasilitas yang bisa dia akses yang tidak selayaknya seorang narapidana. Misalnya dia bisa sempat keluar, sempat menikmati fasilitas HP dan sebagainya, bisa bahkan ada yang barangkali bisa tempat jalan-jalan, bisa dapat fasilitas yang mewah dan sebagainya. Itu juga akan bikin publik kecewa. Belum lagi nanti ketika menjalani proses hukum baru beberapa sudah keluar lagi gitu ya, entah dengan alasan remisi atau apa. Itu juga akan membuat publik kecewa dan tidak percaya dengan penegakan hukum itu. Oleh karena itu kemudian opsi main hakim sendiri kemudian sering diambil gitu ya, sering diambil. Nah yang berikutnya juga saya setuju tadi dengan salah satu yang PA itu, bahwasanya memang kesadaran masyarakat untuk ini tuh masih kurang ya. Jadi ini juga perlu diedukasi bersama-sama gitu ya. Tadi juga di awal juga sudah saya sampaikan, sehingga saya setuju saja dengan yang tadi disampaikan gitu. Salah satu cara untuk mengedukasi ke masyarakat itu bagaimana Pak yang bisa lebih efektif begitu? Ya ini tentunya semua pihak ya harus dilibatkan ya. Memang nggak bisa ini misalnya hanya mengandalkan pihak-pihak tertentu ya. Karena misalnya ya begini, kepolisian tentu saja sebagai salah satu ujung tombak ya, aparat penegak hukum juga perlu melakukan banyak sosialisasi. Sekarang kan era sosmed, bisa melalui sosmed mereka ya, sosmed mereka atau melalui spanduk-spanduk di jalanan. Bisa juga kelompok-kelompok masyarakat ya, melalui tokoh-tokoh masyarakat juga bisa diingatkan ya, karena seringkali kan main hakim sendiri itu melibatkan massa yang banyak dan ada tokoh-tokoh yang biasanya ada di situ. Itu juga bisa diedukasi melalui kelompok-kelompok mereka. Termasuk juga bisa diidentifikasi misalnya kelompok mana saja yang sering mengalami proses ini atau area mana itu yang dijadikan sasaran pokok untuk edukasi itu. Termasuk komunitas-komunitas kawan-kawan kita ojek online biar tidak terjadi lagi, itu juga perlu diedukasi melalui kelompok paguyuban mereka agar kasus-kasus serupa tidak terulang lagi. Karena kasihan juga kan mereka yang awalnya mungkin tidak ingin terlalu jauh, tapi karena terpancing emosi, terpancing provokasi, terpancing keadaan, sekarang harus menyandang status tersangka gitu ya. Sehingga ini perlu betul-betul untuk disampaikan kepada yang lainnya agar tidak terulang lagi. Selain juga tadi ya berita tentang hukum, penegakan hukum kepada mereka juga harus benar-benar disampaikan dengan baik kepada masyarakat, disosialisasikan sehingga ada efek jerah ya, ada sesuatu yang membuat mereka kemudian berpikir ulang kalau mau melakukan itu. Baik, itu beberapa edukasi untuk kelompok-kelompok ya Pak yang lebih terutama memang kita perlu mengedukasi kelompok-kelompok tersebut. Kemudian Pak, terakhir himbauan Bapak untuk masyarakat untuk bisa lebih mengendalikan emosinya
ketika berada di suatu peristiwa di jalanan seperti itu kan lebih gampang terpancing ya Pak. Itu bagaimana himbauan Bapak agar tidak terpancing untuk main hakim sendiri? Ya ini tentunya sederhana ya, mari semua kawan-kawan agar mengingat bahwasanya Indonesia itu adalah negara hukum, sehingga apapun keadaannya, apapun alasannya, mari percayakan saja pada proses hukum yang tersedia di negara ini. Kalau memang alami seperti itu, ya adukan saja kepada pihak-pihak yang berwajib. Itu satu. Yang kedua, ingatlah bahwasanya satu bogem kita bisa berarti 1 tahun penjara, dan itu bisa menyengsarakan seluruh keluarga kita. Itu barangkali secara singkatnya begitu saja. Baik Pak, terima kasih sudah berbincang dengan Elsinta Pak. Ya, sama-sama Mbak. Selamat siang Pak Andi, sehat selalu. Sehat selalu. Demikian disampaikan oleh pegiat Pusat Kajian Kepolisian Universitas Negeri Semarang, Andi Suryadi. Membeli produk Indonesia berarti membuka lapangan kerja anak bangsa. Elshinta News and Talk.